Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmania Saidalakisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan membuat tutorial RapKit. RapKit adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk mengambil bukti kasus kekerasan seksual, sehingga saat akan dilakukan pemeriksaan, alat-alat sudah terkumpul dalam satu kotak dan dapat langsung digunakan. RapKit terdiri dari beberapa amplop. Amplop yang pertama berisi alat pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tata cara pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti kasus perkosaan. Ini dimasukkan dalam amplop pertama. Sedangkan amplop yang kedua berisi surat persetujuan pemeriksaan kedokteran untuk kepentingan penyelidikan dan formulir riwayat kasus. Selanjutnya amplop 3A yang berisi dikasih identitas yang berisi kertas picat ukuran 60 x 85 cm yang digunakan untuk membungkus pakaian luar si korban, dengan cara korban berdiri di atas kertas picat, lalu pakaiannya dilepaskan, lalu dimasukkan ke amplop ini, amplop 3A. Selanjutnya amplop 3B yang digunakan untuk tempat pakaian dalam atau celana dalam si korban. Selanjutnya amplop 3C yang digunakan jika ditemukan benda asing yang berada di sekitar tubuh korban atau pakaian korban, lalu dimasukkan ke amplop 3C ini. Jangan lupa diberi tanda identitas. Untuk amplop nomor 4 terdiri dari plastik obat, terus ada cotton bud, tusuk gigi ada 4, terus gunting kuku. Hal ini digunakan untuk pengambilan sampel dan kotoran serta cairan di sekitar tubuh korban. Misalnya gunting untuk mengambil sampel kuku, ini gunting untuk mengambil sampel kuku, tusuk gigi untuk mengambil sampel kotoran kuku korban, cotton bud, kaca objektif untuk mengambil cairan sperma. Sini juga ada kaca objektifnya. Selanjutnya amplop nomor 5 yang terdiri dari kertas picat putih ukuran 60 x 42 cm, sisir rambut yang rapat, amplop kecil, plastik. Alat-alat ini digunakan untuk sisiran rambut kelamin korban. Caranya korban duduk di atas kertas putih tadi, lalu dilakukan penyisiran rambut kemaluan korban dari arah perut ke bawah hingga rambut jatuh ke kertas. Lalu yang kita butuhkan cukup 5 helai saja, lalu masukkan ke dalam plastik perekat.
Setelah dimasukkan ke dalam plastik pelekat, masukkan ke amplop nomor 5 tadi. Untuk amplop nomor 6 ini dilakukan untuk cabutan rambut kemaluan korban. Di dalam amplop 6 ini ada kertas kecil dan plastik perekat rambut korban. Cabutan rambut korban diambil kurang lebih 5 helai, lalu dimasukkan ke dalam plastik dan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop 6 ini. Cabutan rambut ini dipergunakan sebagai pembanding yang amplop 5. Jadi cabutannya masukkan di sini. Selanjutnya untuk amplop yang ke-7 berisi kapas lidi panjang yang sudah steril, amplop kecil, ini amplop kecil, terus spet ukuran 20 ml, aqua bides 25 ml, serta kaca objektif. Alat-alat ini digunakan untuk swab dan pulasan vagina korban. Caranya, lakukan swab pertama pada bagian luar vagina, kemudian lakukan juga pada bagian dalam vagina dengan menggunakan kapas lidi panjang yang berbeda. Lalu beri kode, yang luar vagina dikasih kode dan yang dalam vagina dikasih kode DV. Setelah itu dari ini lalu dioleskan, ditaruh di kaca objektif dan biarkan sampai kering, baru dimasukkan ke dalam kertas ini, amplop, dimasukkan ke dalam amplop kecil itu. Jika tidak dapat sampel dari luar atau dalam vagina, maka gunakan iridasi pada lubang vagina dengan spet tanpa jarum 20 ml tadi yang diisi aqua bides dan semprotkan ke dalam dinding vagina untuk mengambil sampel yang keluar bersama iridasi. Selanjutnya di amplop nomor 8 terdiri dari kapas lidi panjang steril, ada 2, lalu kaca objektif 2, terus amplop 2. Alat ini digunakan untuk swab pada pulasan anus korban. Untuk amplop berikutnya berisi kapas lidi steril, ada 2, lalu kaca objektif dan amplop kecil. Ini digunakan untuk swab pulasan mukosa pipi korban. Caranya, korban membuka mulutnya, lalu lakukan pulasan pada mukosa pipi bagian kanan dan kiri korban dengan lidi kapas yang berbeda. Selanjutnya pulasan tersebut dioleskan di objektif, lalu tunggu sampai kering dan masukkan ke dalam amplop kecil tersebut. Jangan lupa ini juga dikasih nama ya, nama sama tanggal. Untuk amplop yang 10 digunakan untuk cabutan rambut kepala korban. Isinya plastik
perekat dengan cara dicabut rambut korban sampai ke akarnya sekitar 10 helai. Selanjutnya amplop yang ke-11 ini isinya penampungan untuk urin dan plastik perekat. Urin dimasukkan ke dalam penampung, lalu dimasukkan dalam plastik perekat, masukkan di amplop 11. Jangan lupa dikasih identitas. Hal ini digunakan untuk mengetahui tes kehamilan. Selanjutnya amplop yang terakhir yang berisi sepet 10 ml, kontainer 2 buah untuk tampungan sampel darah dan sarung tangan. Masukkan di dalam amplop terakhir ini. Selanjutnya barang-barang dimasukkan di dalam satu kotak dan diberi label sebagai barang bukti.